Halo, selamat petang pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Beri Hamzah. Kita jumpa lagi dalam program Interaksi Dubes Republik Indonesia. Sebuah program yang mengupas bagaimana kegiatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara sahabat. Termasuk juga kita akan menggali apa saja sebetulnya bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara sahabat. Nah, di petang ini kita akan berkunjung secara langsung ke negara serumpun kita sebetulnya ya, dekat-dekat sekali dengan Indonesia, yaitu ke Malaysia. Nah, sore ini atau petang ini saya sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Hermono? Pak Dubes. Selamat petang, Waalaikumsalam. Mas. Apa kabar? Kabar baik di sini. Ya, Alhamdulillah, kabar baik baru juga, Pak. baru buka puasa nih. Sama nih, Pak. Di Indonesia juga kurang lebih baru 15 menit yang lalu saya Oh berbuka iya, puasa. Selamat berbuka puasa juga, Pak Hermono. sama-sama. Terima kasih. Pak, ngomong-ngomong tentang berbuka puasa, biasanya ada kegiatan apa nih, Pak, di kedutaan besar, Pak, dengan para warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, Pak? Kayaknya karena serumpun, jadi nggak banyak perbedaan ya, mungkin dari sisi makanan, kultur gitu ya, Pak? Iya, kalau dari sisi makanan agak berbeda karena kita biasanya lebih mengutamakan makanan-makanan khas Indonesia di saat buka, misalkan ada cola gitu-gitu kan, untuk Oh, memberikan suasana apa ya, nostalgis ya, nostalgia lah gitu ya. Jadi kita tidak menghidangkan makanan Malaysia, tetapi lebih selalunya makanan-makanan Indonesia. mm-mm. Ada beberapa kegiatan yang selama ini sudah dilakukan ya, buka puasa bersama. Terakhir kemarin saya buka puasa bersama dengan anak-anak Tafiz, penghafal Al-Quran tuh, anak-anak PMI penghafal Mm-mm. Al-Quran. Kita undang ke KBRI untuk buka puasa bersama ya, sekalian ada bingkisan Lebaran lah gitu ya. Dan Mm-mm. di rumah saya ada buka puasa dengan teman-teman pekerja migran Indonesia ya, kita kumpul-kumpul ya untuk menikmati hidangan khas Indonesia lah ya. Karena kalau yang di Malaysia memang banyak, kelihatannya kelihatannya agak ada kemiripan, tetapi sebetulnya hidangan khas buka puasa Malaysia banyak juga beda dengan Indonesia. Jadi Oh, banyak yang berkecuali kalau yang jual orang Indonesia kayak di pasar Cokit itu ya, Kampung Baru itu banyak tuh Cokit. pedagang-pedagang Saya Indonesia. pernah berkunjung tuh, Pak, ke Cokit, Pak. Nah, kan ramai tuh di Kampung Baru, Iya, banyak betul. tuh sepanjang jalan Raja Alang itu kan, itu orang Mm-mm. Indonesia, jadi mereka jual makanan Indonesia. Tetapi kalau orang Malaysia sendiri itu misalkan ada bubur bubur lambok itu ya, itu yang selalu ada, hanya ada di bulan Ramadan untuk buka puasa itu kayaknya nggak ada di kita gitu. Jadi ada perbedaan lah ya. Pak, tapi sejauh ini bagaimana sih kabar WNI kita, Pak, yang ada di Kuala Lumpur mungkin khususnya ya, di Malaysia, Pak? Kalau kita lihat data katakanlah 3 tahun terakhir gitu ya, atau 4 tahun terakhir, kita melihat ada penurunan yang sangat signifikan Hmm? mengenai jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia termasuk di Kuala Lumpur ya. Kalau sebelum COVID, saya perkirakan warga kita itu sekitar 2,5 juta lah di seluruh Malaysia ya. Tetapi sekarang perkiraan saya tidak lebih dari 1,5 juta. Jadi penurunan pekerja migran Indonesia di Malaysia Hmm? sangat signifikan. Dari data statistik Malaysia pun kita bukan lagi nomor satu. Yang nomor satu adalah Oh. Bangladesh sekarang. Kita mungkin antara kadang nomor dua, kadang nomor tiga ya di bawah Mm-mm. Nepal. Jadi banyak berkurang. Ini juga kelihatan di Pasar Cok itu Kampung Baru ya. Mm-mm. Itu kan biasanya ramai sekali ya. Sekarang relatif sepi ya karena belakangan ini pemerintah Malaysia banyak melakukan penertiban kepada pedagang-pedagang yang menurut aturan Malaysia dianggap tidak memiliki izin, kemudian Oh. di apa?
dikerjakan atau dilakukan oleh orang pekerja migran itu kan nggak boleh menurut aturan Malaysia, nggak boleh berdagang ya. Mm-mm. Mereka boleh bekerja tetapi tidak boleh sebagai pemilik warung katakanlah, itu nggak boleh. Mm-mm. Jadi di Cokit itu sekarang relatif sepi itu, hanya yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang tenda-tenda itu eh, Betul. udah sepi ya, jadi, lengang lah, jalannya pun jadi lengang Mm. ya. Jadi itu hanya tidak hanya di Cokin, di tempat-tempat lain pun begitu. Jadi sekarang ini warga kita tidak terlalu banyak ya. Nah, selain terkait dengan buka puasa misalkan, Mm-mm. saya pun banyak diundang oleh warga-warga kita. Kayak nanti malam itu apa tadi ini sekarang di tempat warga Mm. di apa Traweh itu nanti di orang Madura tuh. Ada komunitas Oh, yang ngundang. Dan itu selalu ada tuh komunitas-komunitas Madura, ada komunitas macam-macam. Eh, muter terus ya, Pak? ya iya nggak pernah di rumah ini. Kayak Bang Toyib ini keliling terus. Jadi ini di rumahnya Madura ya. Mm. Jadi keliling terus lah. Jadi mereka juga selalu mengundang kita ya untuk acara-acara buka puasa mereka. Dan mereka yang menyuguhkan menurut daerahnya masing-masing gitu ya. Mm. Tapi mayoritas persentase mereka atau WNI kita yang ada di Malaysia tetap sebagai pekerja kan, Pak ya? Iya, iya. Atau sekarang lebih banyak juga atau perhitungannya komparasinya itu berimbang misalnya dengan mereka yang kuliah gitu, Pak. Iya, enggak. Mayoritas masih bekerja. Mm. Warga kita yang belajar di Malaysia itu angkanya ada di 12.000. Jadi dibandingkan Oh, dengan katakanlah 1,5 juta kan jauh ya. jauh Eh, sekali. yang kalau yang ekspatriat misalkan yang menikah dengan orang Malaysia itu relatif kecil lah ya. Tetapi saya kira 90 sekian persen itu ya memang pekerja migran. Dan dari dulu kan memang komposisinya demikian. Hanya sekarang ini Malaysia itu eh, sering dan intensif melakukan operasi-operasi keimigrasian. Jadi setiap hari ada Oh, tuh yang ditertibkan ya. ditangkap ya, karena Malaysia sedang ya boleh dikatakan membersihkan pekerja-pekerja yang tidak memiliki dokumen itu banyak dioperasi, termasuk ya Indonesia, Bangladesh dan lain. Jadi, tapi sekarang ini kalau kita lihat dari hasil tangkapan-tangkapan itu Indonesia bukan lagi yang terbanyak tuh. Jadi Oh, komposisi pekerja migran kita di Malaysia itu sudah jauh berbeda sejak dibanding sebelum COVID ya. Sekarang kita bukan lagi yang mayoritas. Di jalan-jalan itu mm. jarang kita lihat orang Indonesia. Biasanya orang Bangladesh yang paling banyak. Saya terakhir ke Malaysia tuh tahun 2018, waktu itu sedang ada liputan timnas waktu itu sepak bola ya, Oh iya. U16. Saya waktu itu menetap 10 hari di daerah Subang Jaya, Pak. Oh sebagai Saya sana ya ya. Subang Jaya. Saya sempat terkaget-kaget waktu itu ketika membeli makanan di sebuah restoran yang tepat berdamping atau berada di sebelah tempat hotel saya. Ternyata orang Medan, Pak. Ah iya Itu saya banyak. kaget dan sudah 3 atau 4 tahun tidak kembali ke Indonesia, bahkan ke salah satu mall itu pramuniaganya orang Indonesia, bahkan ngomong Jawa akhirnya, Pak. Iya, iya. Tetapi sekarang sudah jauh berkurang. Seperti kemarin, kemarin saja saya menerima persatuan pemilik restoran Muslim di Malaysia. Ya. Hmm. Hmm. Mereka datang ke tempat saya mengeluhkan sekarang ini susah mencari pekerja, bagaimana caranya mendatangkan pekerja dari Indonesia, gitu-gitu lah. Jadi sejak 1 tahun terakhir ini Malaysia kan menghentikan perekrutan pekerja asing Ya. kecuali untuk sektor ladang sawit dan asisten rumah tangga. Yang lain-lain Hmm. itu ditutup. Jadi Malaysia ini sekarang boleh dikatakan menghadapi semacam kelebihan pekerja gitu, asing ya, terutama Oh. yang tidak memiliki dokumen. Jadi yang tidak memiliki dokumen ini sedang dibersihkan karena ini Hmm. dianggap sebagai ya penyumbang oversupply ya, kelebihan Hmm. supply pekerja asing di Malaysia. Jadi yang sekarang ini terjadi ya. Karena menurut Malaysia dari yang tercatat itu sudah cukup kuotanya, yaitu 2,3 juta. Ini yang Hmm. tercatat memiliki izin.
Nah, yang selebihnya, yang undocumented atau yang tidak berdokumen itu dianggap sebagai kelebihannya. Oleh sebab itu mereka selalu dioperasi setiap hari untuk dideportasi karena ini Mm-mm. dianggap sebagai kelebihan pekerja asing yang ada di Malaysia dan ini juga dalam kasus-kasus tertentu dianggap menimbulkan gangguan sosial, ya, gangguan ketertiban dan lain-lain. Jadi ini juga terkait dengan warga kita ya, yang Ya. ke Malaysia itu jangan coba-coba lagi datang misalkan sebagai pelancong atau mau menemui Mm. saudara, lalu sampai di sini bekerja. Nah ini sekarang susah. Jadi jangan mencari-cari penyakit lah. Dan sekarang Malaysia masih tertutup ya, kecuali untuk yang bekerja di ladang sawit dan yang asisten rumah tangga. Oh. Kalau mau yang kerja di datang sebagai nanti nyari kerja di Malaysia itu jangan dah. Dari penyakit itu Hmm. nanti nanti bisa-bisa nggak lebaran di rumah karena banyak Berarti operasi. ya opportunity ataupun kesempatan bagi warga negara kita, WNI kita yang ingin bekerja di Malaysia, paling kesempatannya dua Pak ya. Tadi di ladang sawit atau tadi menjadi pekerja rumah tangga berarti kalau begitu. Ya, ya betul. Yang lain-lain sekarang tutup. Sudah setahun Hmm. sudah, bukan sekarang, sudah setahun itu ditutup karena ada Hmm. kelebihan. Jadi menurut Malaysia sekali lagi jumlah pekerja asing yang ada di Malaysia itu sudah cukup yang berdokumen yaitu 2,3 Hmm. juta. Ini sesuai dengan kuotanya. Nah, yang undocumented ini dianggap ekses gitu ya. Nah, ini harus Ya, ya. dikembalikan lah kira-kira begitu. Jadi kalau datang sekarang ini saya kira lebih baik tidak datang ke Malaysia kecuali Hmm. kerja di ladang sawit atau kerja sebagai asisten rumah tangga dan harus mengikuti prosedur yang benar. Kalau enggak, silakan juga karena nanti sampai sini kena tangkap juga, masuk Ya. masuk depo imigrasi, ya banyak masalah lagi ya. Berarti kalau begitu misalnya ada masyarakat kita di Indonesia yang ingin mencari kesempatan itu bukan eh, pekerja ya. Kalau begitu bisnis bagaimana Pak? Eh, Masyarakat kita di Malaysia misalnya membuka bisnis apa yang kira-kira masih punya peluang bagi warga negara kita untuk berbisnis lah atau berdagang misalnya di Malaysia ingin melebarkan pasar begitu Pak Hermono. Ya, yang saya lihat beberapa teman ya, yang saya meresmikan juga itu Mm-mm. bisnis kuliner itu masih bagus ya. Mm-mm. Misalkan yang banyak itu ada warung Eropa, ada warung Ampera, ada apa Tom Global, eh, apa Pak Gebus, saya Pak Gebus, Jeko, Donat Oh, itu rame oke. di sini. Apa Oh. Ricis apa gitu ya? Mm-mm. Ricis apa gitu ya? Makanan-makanan siap saji gitu ya masih Makanan-makanan ini ya. siap saji masih oke, Iya. restoran Mm-mm. masih oke ya. Jadi banyak ya franchise-franchise dari Indonesia ada sekarang baru buka juga itu. Bebek Haji Selamat tuh baru buka juga tuh. Jadi Oh. makanan memiliki apa peluang yang cukup cukup terbuka, apalagi yang sudah punya nama ya seperti ya Mm-mm. Selamat, ada macam-macam tuh yang apa warung-warung makan atau restoran Ya. itu oke. Yang lain-lain saya kira sekarang ini di mana-mana masih agak terbatas ya Mm-mm. tekanan ekonomi masih ketidakpastian. Kalau kita lihat saham-saham Malaysia pun turun terus sejak berapa 2 bulan terakhir ya 1 bulan terakhir itu turun terus. Jadi ekonomi masih belum tahu, tapi makanan dalam kondisi ekonomi apapun tetap orang nyari makan gitu ya. Dan makanan dari Mm-mm. Indonesia itu selalu ada di hati orang Malaysia. Jadi kalau bicara orang ketemu orang Malaysia yang bicara pasti makanan dulu gitu kan. Nggak pernah bicara apanya. Oh, makanan, wah saya suka apa biasanya nasi Padang gitu kan. Tetapi Ya. makanan itu memiliki apa ya tempat yang masih bagus ya. Opportunity masih oke di sini. Mm-mm. Oke. Ya, untuk pendengar dan juga netizen, Pak Hermono ini biasanya ketika kami berinteraksi dengan duta besar negara sahabat ya termasuk dengan Pak Hermono di petang hari ini, itu yang selalu dinantikan juga adalah informasi tentang dunia pendidikan, Pak. Entah itu beasiswa dan kesempatan kerja ya misalnya tadi ya, terutama yang di Nah, bidang-bidang teknis misalnya ya, lulusan S1, S2 dan lain sebagainya, peluangnya seperti apa. Tapi sebelum ke arah sana, kami ingin tahu juga dong Pak, saat ini gambarannya bagaimana sih Pak hubungan bilateral kita ya antara Indonesia dengan Malaysia, misalkan dari sisi perdagangan, pertukaran pelajar kah,
atau Ya, apa yang terutama misi yang diemban secara khusus oleh Pak Hermono saat ini, Pak Dubes? ya, kalau perdagangan secara bilateral memang menghadapi sedikit penurunan, yaitu bilateral Mm-mm. trade tahun 2024 itu sekitar 23 miliar US dollar, balik dua arah ya. Tetapi yang kurang menguntungkan adalah surplus kita tahun lalu itu menurun. Ya biasanya di antara 2,3 miliar, sekarang itu hampir Mm-mm. par, hampir sama. Ini tentu ada banyak pengaruh, terutama ekspor kita masih dipengaruhi oleh batu bara yang paling besar. Dan ini kan Ya. sangat harga komoditas ini kan selalu fluktuasi dan juga keperluan impor batu bara semakin lama semakin menurun karena Mm-mm. transisi ke green energy ya, ke energi yang lebih Oh bersih ya, kan. Jadi betul. yang sebelumnya kita sampai 40 juta, hampir 40 juta ton, Mm-mm. sekarang di angka 23 juta ton. Jadi ini yang menjadi tantangan bagaimana mendiversifikasi ekspor kita ke Malaysia. Nah, ini yang sedang kita garap. Yang baru bagus juga adalah tourism dari Malaysia itu bagus ya. Mm-mm. Sekarang ini turis dari Malaysia kan sejak tahun lalu menduduki peringkat pertama tuh. Jadi semakin banyak orang Malaysia berkunjung ke Indonesia ya. Jadi ini juga saya kira satu hal yang positif lah ya. Mm-mm. Secara umum hubungan kita baik lah ya, apalagi antara Presiden kita Pak Presiden Prabowo dengan Ya. Perdana Menteri Malaysia PM Anwar Ibrahim dan juga Raja Malaysia Tuan Agong itu kan memiliki personal interaction ya, personal Mm-mm. relation yang sangat dekat ya. Itu Ya. ini tentu baik dan tapi hubungan kedua pemimpin ini menurut saya harus dimanfaatkan secepat mungkin, sedapat mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang masih pending ya. Misalkan Mm-mm. masalah tenaga kerja itu kan masih ada kasus-kasus, masalah Ya. perbatasan. Jadi ini adalah momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih terjadi di antara kedua negara. Jadi hubungan kedua pemimpin yang baik ini Mm-mm. kesempatan yang sangat. Tetapi saya katakan juga dalam masa untuk jangka panjang hubungan kita dengan Malaysia tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada hubungan para pemimpin. Karena pemimpin itu kan Mm. datang dan pergi ya, suatu Betul, betul, saat kan betul. ganti-ganti. Jadi nggak mungkin kita mengandalkan, oh hubungan yang penting hubungan pemimpin kita baik. Loh, Mm-mm. pemimpin itu datang dan pergi kan, kan nggak Ya. mungkin selamanya ada di situ. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memperkuat hubungan rakyatnya. Nah, hubungan rakyat inilah people to people link saya kira yang masih perlu mendapatkan perhatian karena ya Ya. kalau kita lihat di media sosial atau di hiburan kita kan kadang-kadang sentimen-sentimen itu kan masih ada tuh Mas ya, apalagi kalau main bola Betul. gitu kan. Wah itu Wah. badminton, bola ya, atau masih masalah budaya, jadi Mm-mm. gesekan-gesekan itu mudah terjadi. Jadi ada sensitivity dalam hubungan di level rakyat. Nah, inilah saya Ya. kira yang harus diselesaikan. Dan ini hanya bisa diselesaikan kalau hubungan-hubungan antara kedua negara yang selama ini masih mengganjal itu bisa diselesaikan. Ya, masalah tenaga kerja, masalah Mm-mm. perbatasan, masalah persepsi yang kadang-kadang masih merendahkan orang kita gitu ya, ya terutama yang pekerja-pekerja yang guru-guru kasar, guru-guru Ya. rumah tangga, pekerja rumah tangga itu seringkali diperlakukan sewenang-wenang, tidak digaji sampai puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini kan yang Mm. cara pandang yang ya tidak semuanya, tapi masih ada Ya. orang yang memandang rendah gitu ya, memandang rendah ya Indonesia sebagai negara yang ya terbelakang, yang macam-macam. Mm-mm. Nah, ini saya kira PR kita yang terbesar itu di sini. Dan
di saat kedua pemimpin memiliki hubungan yang sangat baik, inilah saatnya kita menyelesaikan hal-hal yang sifatnya pending atau pending issues ya. Ya, Jangan kita hanya mengandalkan kepada hubungan leader saja. Leader selalu datang dan pergi. Ini ya. yang Itu kan artinya eh, warga negara kita yang ada di Malaysia sebetulnya tidak mudah banget gitu ya, nggak mudah-mudah banget gitu istilahnya tinggal di Malaysia, apalagi yang menetap sebagai pekerja dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana upaya dari Pak Hermono, kedutaan besar atau konjen begitu misalnya, untuk ya dalam tanda kutip menormalisasi kondisi yang tadi sebetulnya sudah cukup baik di level pemimpin, tapi di tataran grassroots begitu Pak, itu kurang baik. Bagaimana Pak Hermono? ya kita kan kayak kedutaan saya gitu kan di Mm-mm. konsulat jenderal kita juga kan memiliki jaringannya sendiri-sendiri ya. Kayak saya di Kuala Lumpur tuh banyak ya ormas-ormas yang di bawah naungan kita. Eh, Mm-mm. Kemudian kayak ini kesempatan-kesempatan saat ini sekarang ini teraweh gitu kan di keliling Ramadan gitu masyarakat ya, ya, jadi momentum ya keliling Pak. dan teman-teman embassy yang lain juga bukan cuma saya, staf Mm-mm. kedutaan yang lain juga dibagi-bagi karena undangannya kan banyak yang datang ke kita, saya kan banyak jadi sebagian harus saya delegasikan juga ke staf saya untuk menghadiri undangan-undangan masyarakat ini yang kita Mm. langsung bina. Selain itu juga kita KBRI itu juga banyak menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak PMI. Ini persoalan juga nih Mas ya. Mm-mm. Ada ribuan anak-anak PMI kita yang tidak memiliki akses pendidikan. Ya, ini penting mendapatkan perhatian kita. Dan saya sejak COVID lah ya, sejak COVID selesai, boleh beraktivitas secara normal. Mm-mm. Kita KBRI bersama masyarakat sudah berhasil mendirikan sekitar 66 sanggar belajar. Muridnya itu ada 2.300. Tetapi ini baru sebagian kecil ya. Oke. Masih banyak ribuan lagi anak-anak pekerja migran kita yang tidak memiliki akses pendidikan. Ini juga suatu persoalan yang saya kira perlu mendapatkan perhatian karena kalau ini tidak diselesaikan maka Mm-mm. ada satu generasi anak-anak pekerja migran kita yang tidak memiliki pendidikan. Ini saya kira penting. Kalau yang di Sabah dan Sarawak itu sudah cukup baik karena ada CLC, Community Learning Center ya. Sekarang ini Oh. ada sekitar 27.000 anak-anak PMI kita yang sudah Mm-mm. bisa sekolah di sana. Jadi sebagian dari kalau perkiraan saya Sabah Sarawak itu ada di 50.000 Mm-mm. ya. Tetapi Mm-mm. setidaknya 27.000 sudah memiliki akses pendidikan. Yang di Semenanjung ini akses pendidikannya masih sangat terbatas ya. Padahal mereka ini hebat-hebat ya. Mungkin nggak percaya Iya, Mas iya. ya. Tahun lalu itu dari Johor Bahru di anak-anak PMI yang kita itu Mm-mm. 3 diterima di SMA Taruna Nusantara. Wah. Ya, ya. Dari Sabah ada 2 diterima di Taruna Nusantara. Ada Mm-mm. yang diterima di Sabah itu ada diterima di Berkeley. Hebat ya? Wah. Enak diterima. Ada yang ini ada anak NTT tahun ini ada terima di Monash University. Wah. Anak dari ladang tuh. Hebat ya? Orang Jadi tuanya berjuang, tidak perlu memikirkan apapun, anaknya berjuang melalui jalur pendidikan gitu ya. ya, jadi saya kira ini kebijakan pemerintah harus lebih memberikan perhatian Mm-mm. kepada pendidikan anak-anak pekerja migran karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa kita. Jangan Ya. sampai anak-anak pekerja migran itu menjadi suatu generasi yang tidak memiliki pendidikan karena dari Mm-mm. kalau tidak pendidikan tidak ada, pekerjaan pun nggak ada, mungkin jadi masalah Ya. sosial. Jadi ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Selama ini saya masih banyak mendapatkan dukungan dari filantropis, dari Bank Indonesia, dari Mm-mm. Pertamina, ya, dari teman-teman pribadi juga, ya, untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi yang dari pemerintah, saya kira ini perlu diselesaikan. Dan ini mumpung kembali, mumpung kedua leaders kita memiliki hubungan Ya. yang baik, ini saatnya juga bagaimana anak-anak yang ada di sini bisa mendapatkan pendidikan ya karena kan memang kita harus akui secara aturan Malaysia keluarga apa pekerja migran itu kan nggak boleh bawa anak nggak boleh punya anak Ya. aturannya begitu kan
Tetapi kalau Mm-mm. anaknya sudah lahir gimana? Kan nggak mungkin nih. Ini kan persoalannya udah anaknya sudah di depan kita. Apakah lalu kita diamkan Ya, saja? Kan nggak mungkin. ada haknya juga kan dari anak Anak tersebut pun ya. punya hak ya. Itu konvensi internasional hak asasi manusia, konvensi internasional mengenai hak anak itu di situ ada. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu hak Ya, asasi pendidikan itu ya. Jadi ini yang kira yang juga penting kita pikirkan jangan sampai kita memiliki generasi anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki pendidikan. Nah, ini penting untuk masa depan mereka ya. oke. Nah, Pak, karena tadi kita bahas juga sedikit banyak tentang pendidikan, terutama untuk pendidikan anak-anak pekerja migran kita ya yang ada di Malaysia. Nah, Ya. untuk kami-kami, Pak, yang ada di Indonesia, atau mungkin para pendengar sebagai orang tua punya cita-cita juga ingin menyekolahkan anaknya sekolah lanjutan begitu ya di Malaysia karena mungkin berpikir dari sisi jarak lebih dekat, Ya, mungkin dari sisi biaya juga kurang lebih ya tidak jadi lebih masalah, affordable ya, lebih terjangkau lebih ya. affordable. Kemudian budaya juga begitu dekat, satu rumpun. Ada semacam kerjasama nggak sih Pak antara pemerintah kita dengan pemerintah Malaysia di sektor pendidikan ini atau ada beasiswa khusus begitu misalnya? Eh, ada MOU di bidang pendidikan ya, ada MOU di antara Indonesia dan Malaysia. Ada universitas yang banyak memberikan beasiswa itu misalkan Universitas Al-Bukhari. Itu banyak tuh murid kita dan mereka memang menyediakan beasiswa ya. Ada Hmm. universitas-universitas yang kerjasama university to university gitu yang juga Ya. memberikan kalaupun tidak sepenuhnya beasiswa tetapi Mm-mm. tarif khusus lah kira-kira begitu ya ada pengurangan biaya dan Biaya. Mm. saya kira biaya pendidikan di Malaysia masih relatif terjangkau lah ya, dibandingkan kalau kita mengirimkan anak misalkan ke Australia, ke Eropa, ke Amerika Ya. dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi saya kira biaya hidup di Malaysia itu juga relatif murah. Kalau pengamatan saya di Kuala Lumpur katakanlah biaya hidup Mm-mm. di Kuala Lumpur itu menurut saya kalau kita hidup biasa lah ya itu masih lebih murah dari Jakarta loh. Ya, itu Ya. makanan itu murah ya artinya kita eh, dengan pagi itu dengan 3 ringgit itu udah dapat Mm-mm. breakfast ya jadi Mm-mm. makan siang itu untuk ya 6 ringgit 7 ringgit dan anak-anak mahasiswa itu juga di sini banyak yang tinggal di dormitory ya di asrama itu juga murah Ya. juga jadi selain biaya pendidikan tuition yang lebih murah biaya hidup pun pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan di Australia, di Kanada, di Eropa, di Amerika ya. Bahkan dibandingkan di Indonesia, menurut saya masih tidak lebih mahal ya, tidak lebih mahal biaya hidup di Malaysia dengan di kota-kota besar di Indonesia. Jadi bagus juga dan jumlah mahasiswa kita kan semakin tahun juga meningkat ya. Mm-mm. Waktu COVID itu ada di 6.000 sekarang ada sekitar 12.000 itu pekerja kita, pelajar kita Mm. yang ada di Malaysia. Dan Malaysia itu juga kan dari kalau kita lihat dari ranking pendidikan dunia itu juga Ya. kan sudah lumayan bagus lah ya, ada masuk 200 Mm-mm. besar gitu kan. Nah, LPDP kan kalau dia masuk 200 besar boleh juga. Ada beberapa yang Mm-mm. sudah masuk ke Malaysia dan Malaysia juga memang cukup agresif untuk menawarkan program-program pendidikan ya kerjasama pendidikan. Jadi cukup terbuka lah ya dengan kualitas pendidikan yang menurut saya juga baik ya cukup baik karena masuk banyak yang sudah masuk beberapa lah yang masuk 200 besar apa ranking Mm-mm. 200 dunia untuk pendidikan ya kan. Ya. Itu biasanya kalau informasi-informasi seperti itu kita bisa dapatkan di kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta ya, atau misalnya tadi kalau ada beberapa universitas di Indonesia Nah, yang kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia, kita bisa cari tahu itu ya. ya Karena kan zaman sudah canggih dan lebih mudah ya, Pak. ya, biasanya secara rutin juga ada yang namanya Edu Fair, Education Fair ya. Itu Mm-mm. pameran pendidikan. Ini bulan Juni akan ada di sini, Education Fair. Di Jakarta pun selalu ada, karena Malaysia ini termasuk agresif untuk menawarkan pendidikan di Malaysia.
Mm-mm. apakah itu universitas negeri yang public Mm-mm. university maupun yang private university ya. Jadi Malaysia memang agresif lah ya untuk menawarkan pendidikan kepada warga negara asing ya. Jadi saya kira bagus juga kalau mulai melihatlah Malaysia sebagai destinasi pendidikan. Dan yang juga bagus di sini saya kira eh, suasana keamanan, keselamatan Ya. itu lebih baik lah, ya. Mungkin lebih safe lah ya. Mm-mm. Safety pasti lebih baik ya. Tidak ada saya menemukan misalkan anak-anak kita yang macam-macam lah ya, yang aneh-aneh itu Ya. sejauh ini tidak ada. Ada 2 tahun lalu ada sedikit kasus, tapi itu accident lah kalau menurut saya, orang Mm-mm. yang ada di tempat yang salah di waktu yang salah kira-kira begitu. Tapi itu kan Ya. kita selesaikan ya. Tetapi secara umum saya tidak mendapatkan laporan mengenai pelajar kita atau mahasiswa kita yang menghadapi gangguan-gangguan keamanan atau kenakalan dan lain-lain. Jadi Mm-mm. lingkungan itu juga bagus di sini ya. Environment untuk education juga bagus ya. Mm-mm. Jadi ini saya kira juga penting ya bagi orang tua yang mau mengirimkan anaknya ke luar negeri, kan juga harus dipastikan bahwa Ya. lingkungannya itu Secure gitu ya. aman, lingkungannya itu Mm-mm. tidak mengganggu yang apa ya, negatif-negatif begitu kan. Saya kira bagus Oke. juga. Baik. Pak Hermono, sebagai penutup obrolan kita, Pak, di petang hari ini, apa ke depannya, Pak, yang mungkin jadi program kerja atau direncanakan oleh Pak Hermono ya, menjalin kerjasama, apa kira-kira atau ada misi khusus dari pemerintah kita ya, dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, kepada Pak Hermono sebagai perwakilan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia, Pak Hermono. Ya, kalau di bidang politik relatively kita sudah oke lah ya. Artinya tidak ada Mm-mm. ada yang berapa yang menjadi target untuk segera diselesaikan. Itu di bidang politik adalah penyelesaian tapal batas ya, baik di darat maupun di laut. Kita kan masih ada apa ya, OPB namanya, outstanding border OBP, outstanding border problem, atau Mm-mm. perbatasan yang belum selesai baik di darat itu di Sabah dan Sarawak, dan juga yang di laut. Ada beberapa ini juga Bapak Presiden waktu pertemuan terakhir dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga menekankan agar ini segera diselesaikan. Itu menjadi priority ya. Dari sisi ekonomi tugasnya saya kira jelas ya, bagaimana kita meningkatkan ekspor Malaysia kita ke Malaysia dan Mm-mm. juga menarik investasi dari Malaysia. Nah, ini yang sedang kita garap ya, untuk bagaimana menarik investasi dari Malaysia ke Ya. Indonesia. Terutama yang sedang kami fokuskan adalah semiconductor ya. Itu juga di sini banyak yang mencari untuk perluasan ekspansi ke wilayah Mm-mm. lain, karena Malaysia ini juga kan ada keterbatasan tenaga kerja ya. Ya. Jadi ini satu hal yang juga kami dorong. Uh, ke Batam ini ya, sudah ada yang apa, investasi di kawasan ekonomi khusus yang di Batang, itu juga sudah ada yang masuk ke sana. Kemudian Mm-mm. juga IKN juga ada beberapa yang sudah ini ya, serius, menunjukkan serius, dan bahkan sudah menandatangani sejumlah dokumen termasuk non disclosure agreement dan Oke. lain-lain. Jadi ada step ke arah sana ya. Apalagi sekarang kan IKN sudah masuk dalam salah satu PSN ya, proyek strategis Mm-mm. nasional, sehingga ada kepastian bahwa ini akan jalan terus. Kemarin kan mungkin agak ragu-ragu, ini ganti Ya. pemerintah, lanjut apa enggak, gitu kan. Saya kira wajar, karena banyak pertanyaan masalah itu juga. Jadi Ya. investasi itu juga di sektor kayak untuk di KN dan industri itu juga menjadi priority kami. Kalau sosial Baik. budaya, yang terpenting adalah bagaimana kita kembali eh, menerjemahkan konsep serumpun itu dalam interaksi real gitu ya. Jangan Mm-mm. sampai serumpun itu hanya ada dalam konsep bahwa kita negara serumpun, Betul. kita Mm-mm. bersaudara, kita punya ikatan budaya, tetapi dalam interaksi real lain lagi, gitu kan? Merasa ada ya Gap tadi ya. permusuhan gitu ya. Ini Ya. yang saya kira tugas terbesarnya adalah bagaimana menerjemahkan konsep bangsa serupun itu dalam kehidupan nyata di antara rakyat kedua negara. Jadi betul-betul Mm. ada brotherhood or sisterhood itu ya,
Ya, perasaan saudara. Ini saya kira juga tantangan yang cukup besar karena ini bagaimanapun juga fondasi suatu negara, hubungan antar negara Indonesia dan Malaysia itu terletak fondasinya adalah hubungan antara rakyat kedua negara, bukan semata-mata hubungan pada pemimpin kedua negara. Karena sekali lagi pemimpin datang dan pergi, tetapi rakyat akan selalu ya, ada di Indonesia dan akan selalu ada di Malaysia. Oleh sebab itulah ini oke, yang saya kira yang menjadi prioritas saya untuk bagaimana menerjemahkan konsep bangsa serubun itu dalam interaksi real, bukan hanya dalam wacana atau narasi-narasi yang indah didengar, tapi dalam baik, berinteraksi maunya panas terus gitu kan, ini nggak cocok kan. Tapi kalau udah main ya, bola serubut tapi maunya gelut terus gitu kan, ini kan nggak cocok gitu kan. Dan saya kira itu ya yang menjadi uh, prioritas saya lah. baik. Ya, mudah-mudahan karena ini kita sedang berada di bulan Ramadan, misi apapun itu yang baik-baik untuk kepentingan Malaysia dan juga Indonesia khususnya terutama itu di bawah Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia ya, bahwa Pak Hermono ini diberikan kemudahan, Amin. lancar terus tugas-tugasnya, tidak Amin. ada kendala-kendala yang berarti dan semuanya juga rukun-rukun. Pak Hermono, Amin. terima kasih banyak Pak Terima sudah kasih. bersamaan kita Dan di petang ini Pak. terakhir saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh kru El Sinta dan juga kepada seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun masih berapa 2 minggu lagi, tapi nggak Masih dua apa-apa minggu lagi. dimajukan. Terima Terima kasih Pak, kasih. titip salam ya Salam. untuk semua saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, Pak. Ya, terima Sehat-sehat kasih. semuanya. Kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.